Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggit Aprilia dengan NIM akhir 54 dan rekan saya. Saya Firda Ulfatul Husna dengan NIM akhir 56. Di sini kami akan memaparkan tentang analisis termodinamika pengaruh penurunan tekanan vakum pada kondensor terhadap performa sirkus PLTU menggunakan software GetClay studi kasus PLTU unit 4 PT PJB UP Gresik. Next. Nah, ini. Silakan rekan Nah, saya. latar belakang dari penelitian ini yaitu kebutuhan listrik di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat dikarenakan pola hidup manusia yang semakin berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi. Kebutuhan listrik sebesar itu tentunya harus dipenuhi oleh perusahaan listrik negara atau PLN selaku pengelola listrik di Indonesia. PLTU Unit 4 mengalami derating diduga salah satu penyebabnya adalah penurunan tekanan vakum pada kondensor. Hal ini mengakibatkan daya yang dihasilkan dan efisiensi siklus mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan sebelum terjadinya penurunan tekanan vakum pada kondensor, di mana saat ini PLTU Unit 4 hanya bisa mencapai load maksimal sebesar 185 MW dan dari desain sebesar 200 megawatt. Nah, untuk tujuannya yaitu mengetahui besar penurunan efisien dan kerugian daya yang terjadi akibat adanya penurunan tekanan vakum pada kondensor. Nah, poin-poinnya yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh turunnya tekanan vakum pada kondensor terhadap efisiensi siklus PLTU. Yang kedua, mengetahui pengaruh turunnya tekanan vakum pada kondensor terhadap kerugian daya yang dihasilkan. Dan yang ketiga yaitu mengetahui pengaruh turunnya tekanan vakum pada kondensor terhadap nilai parameter operasional pada komponen utama PLTU unit 4 PT PJB UPN Gresik. Next. Nah, ini adalah gambar dari siklus PLTU Unit 4 dengan titik kondisi yang ada di PT UP yang ada di Gresik. Nah, Fir. Teori dari hubungan penelitian ini dengan hukum termodinamika kedua yaitu sangat erat karena hukum ini berfokus pada irreversibilitas proses termodinamika yang berdampak langsung pada efisiensi siklus termal. Yang pertama pada hukum termodinamika kedua dan efisiensi. Nah, dalam penelitian ini penurunan tekanan vakum pada kondensor mengindikasikan peningkatan tekanan absolut di kondensor. Hal ini mengurangi kemampuan kondensor untuk mengeluarkan kalor dari uap dan juga menurunkan kerja neto siklus. Yang kedua yaitu hubungan tekanan vakum dan entropi. Pada TS diagram hal ini terlihat dari peningkatan entropi saat uap melewati turbin tekanan rendah menuju kondensor. Entropi yang lebih tinggi menunjukkan bahwa energi tersedia untuk kerja telah menurun. Selanjutnya, efek penurunan efisiensi termal. Efisiensi termal siklus Rankine terkait dengan hukum termodinamika kedua melalui rumus yang ada di layar. Yang keempat yaitu analisis energi. Hukum kedua juga digunakan untuk analisis energi, yaitu kemampuan energi untuk dikonversi menjadi kerja. Penurunan tekanan vakum di kondensor menurunkan efisiensi energi karena temperatur dan tekanan di kondensor lebih dekat ke kondisi lingkungan. Selain itu, kalor yang dilepaskan ke lingkungan menjadi kurang bermanfaat untuk menghasilkan kerja. Nah, untuk metodologinya yaitu yang pertama pengumpulan data dan pengolahan data. Nah, data desain dapat dari balance power PLTU unit 4 PT PJB UPN Gresik, sedangkan untuk data aktual didapat dari CCR Central Control Room PLTU unit 4 PT PJB UPN Gresik. Nah, yang kedua yaitu menghitung perhitungan efisiensi data dan rugi daya. Nah, untuk menghitung efisiensi dan rugi daya menggunakan pendekatan ilmu termodinamika untuk data aktual. Sebelum menghitung efisiensi harus menghitung fraksi massa terlebih dahulu karena dalam data aktual tidak diselengkap dengan data desain. Untuk menghitung rugi daya diperlukan data desain dan data aktual dengan iot yang sama untuk mengetahui besarnya rugi daya yang hilang. Next. Yang selanjutnya yaitu pemodelan dan simulasi. Tahap ini diawali dengan pemodelan power plant PLTU unit 4 PT PJB UPN Gresik dengan menggunakan software GetClay terhadap
tahapan selanjutnya adalah memasukkan nilai parameter operasional pada masing-masing komponen power plant. Nah, yang selanjutnya yaitu pengolahan dan analisis data hasil simulasi. Hasil perhitungan dan simulasi ditampilkan dalam bentuk data visual untuk dianalisis secara kuantitatif dan juga diolah dalam bentuk grafik yang dapat dianalisis secara kuantitatif. Dari kedua hal tersebut dapat dibahas fenomena dan penelitian ini menggunakan perhitungan berdasarkan ilmu termodinamika untuk menghitung efisiensi dan rugi daya yang terjadi akibat penurunan tekanan vakum. Next. Nah, untuk hasilnya, untuk data pada praktikum ini didapat data aktual dalam perhitungan akan divariasikan tekanan vakumnya antara 67 mmHg sebagai 691 mmHg, sedangkan untuk perhitungan data desain nilai vakum seberat 695 mmHg. Untuk proses simulasi akan divariasikan tekanan vakumnya antara 665 mmHg sampai 695 mmHg. Next. Selanjutnya yaitu keterkaitan penelitian ini dengan teknik lingkungan, yaitu berfokus pada performa siklus termodinamika pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Yang pertama yakni efisiensi energi. Nah, efisiensi siklus PLTU yang ditingkatkan dapat mengurangi kebutuhan bahan bakar dan juga emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang relevan dengan pengelolaan lingkungan. Yang kedua yakni pengelolaan limbah dan polusi. Kajian tentang tekanan vakum pada kondensor juga berdampak pada efisiensi pengendalian limbah panas yang mempengaruhi ekosistem perairan sekitar PLTU. Yang ketiga yakni teknologi berkelanjutan. Nah, penelitian ini menggunakan simulasi perangkat lunak untuk mengidentifikasi cara meningkatkan efisiensi pembangkit listrik yang dapat mendukung upaya transisi menuju teknologi energi yang lebih ramah lingkungan. Nah, untuk kesimpulannya yaitu dari hasil pembahasan dan simulasi penurunan tekanan vakum pada kondensor PLTU UNET 4 PJB UPN Gresik dapat disimpulkan bahwa penurunan tekanan vakum menjadi salah satu penyebab derating kapasitas pembangkit yang saat ini hanya mampu menghasilkan daya maksimal 185 MW dari tekanan 200 MW. Tekanan vakum operasional berkisar antara 670 sampai 691 mmHg, lebih rendah dari desain 695 mmHg, menyebabkan penurunan efisien sebesar 0,017% per 1 mmHg dan hilangnya daya 110,56 kW per 1 mmHg. Secara total, efisiensi pembangkit turun sebesar 0,378% dan daya hilang mencapai 2,37 MW. Penurunan tekanan ini juga mempengaruhi parameter operasional pada komponen seperti low pressure turbine, kondensor, pump dan fed water heater dengan kenaikan laju air massa sebesar 2,8 ton per jam, suhu 7,5 derajat Celcius, tekanan dengan 4 kPa, dan entalpi 31 kJ per kilogram. Selain itu, penurunan tekanan vakum mengurangi laju alir massa steam yang diekstraksi ke feed water heater 1 sebesar 2,8 ton per jam dan laju aliran massa perbandingan kondensor sebesar 218,4 ton per jam. Next. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang